Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,21% di level 8.000 dan asing mencatatkan net sell. Untuk market reguler net sell 265 miliar, sedangkan di all market net sell 358 miliar. Dan hari ini IHSG mengalami koreksi dan juga saham-saham big caps lainnya dikarenakan terjadinya sell on news dan juga profit taking. Terkait dengan sell on news akan kita bahas juga di video ini agar teman-teman tidak kaget ya. Ketika berita positifnya muncul, harga sahamnya bukannya naik malah turun. Nah, kira-kira harus menyikapinya seperti apa? Kita akan bahas di video ini. Dan kita lihat juga kemarin setelah BI rate dipangkas ya guys ya, The Fed juga sudah memangkas rate-nya sehingga ini seharusnya pelan-pelan akan menjadi katalis positif untuk market saham. Meskipun ya mungkin kita akan lihat beberapa saham yang erat kaitannya nih dengan news dari BI rate ataupun Fed rate seperti contohnya perbankan, properti dan otomotif ini bukannya naik malah turun ya. Kita akan bahas nih buat teman-teman ya agar teman-teman punya strategi yang efektif dalam menghadapinya. So kita akan lihat dulu untuk kurs rupiah. Hari ini juga rupiah kita melemah 0,8% di level 16.593 rupiah per saham. Nah, jadi jika kita perhatikan, hari ini yang diakumulasi asing untuk big banks hanya BBRI saja. Sedangkan tiga lainnya, Bank Mandiri, BBNI, dan BBCA itu net sell. Salah satu alasannya karena kurs rupiah melemah ya guys ya. Kurs rupiah kita melemah, kemarin masih di 16.450, hari ini di 16.600-an. Jadi dengan adanya pelemahan rupiah, so ada potensi besok ya di hari Jumat karena hari ini Kamis di 18 September, besok 19 September ya Jumat, penutupan minggu ini, ada potensi saham big banks-nya turun dan juga ketika IHSG turun biasanya akan diikuti oleh saham-saham fundamental lain. Tapi jika kita perhatikan hari ini, ternyata hanya BBRI saja yang diakumulasi. Kenaikan hari ini BBRI memang tipis ya, hanya 0,7% saja, tapi disertai dengan adanya akumulasi. Jika kita lihat akumulasi hari ini ada dari YU, BBAK, ZP, dan juga BK. Dan retail hari ini terpantau melakukan penjualan nih untuk BBRI-nya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan BBRI menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing. Entah apa alasannya ya guys ya, tapi hanya BBRI saja nih yang di net buy cukup besar. Hari ini net buy asing di BBRI naik 2 kali lipat dari yang sebelumnya di 405 miliar menjadi 812 miliar. Nah, alasannya sebenarnya bisa berbeda-beda ya antara sekuritas, maksudnya antara investor asing ya, karena kan investor asingnya juga bukan hanya dari satu saja, tapi banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ulik ya, seharusnya ketika Bank Indonesia pangkas rate-nya atau The Fed juga pangkas rate-nya, maka akan menjadi katalis positif untuk big banks. Mayoritas big banks biasanya akan naik. BBRI, BBNI, Bank Mandiri, BBCA, bahkan bank second liner pun biasanya akan terangkat naik. Namun, ketika terjadi pelemahan rupiah, maka biasanya yang akan terdampak terlebih dahulu adalah saham perbankan dan juga saham yang memiliki bahan baku yang dikirim dari luar negeri. Nah, biasanya akan membengkak gitu guys ya untuk expense-nya. Nah, jadi kita melihat ada anomali ya. Di sini anomalinya adalah BBRI yang hanya BBRI saja yang diakumulasi asing, sedangkan tiga lainnya itu didistribusi atau net sell. Contohnya BBNI hari ini turun 2,4%, close di 4.340, ada distribusi juga, asingnya net sell, KZZ PBK-nya jualan, retailnya mulai masuk lagi. Jadi BBNI ini net sell di 121 miliar juga naik berkali-kali lipat ya dibandingkan net sell kemarin yang hanya di angka 31 miliar. Jadi BBNI-nya net sell asing dan ya lagi-lagi kita lihat ada potensi untuk jebol support. Tapi kalau misal teman-teman mau menjadikan hari ini sebagai entry point atau buy satu, itu tidak masalah.
Ya, karena kan sudah dilakukan juga nih. Jadi yang terpenting teman-teman, persiapan untuk buy, bukan di MA 150 tapi di bawahnya. Dia di bawah support moving average, bisa teman-teman jadikan untuk buy 2 di sekitar 4.200. Tapi kalau misalkan pun terus melemah lagi, misalkan teman-teman melihat, oh rupiahnya melemah lagi nih, maka ada potensi penurunan, lebih baik teman-teman tunggu sekitar 4 ribuan untuk, tambah muatan ya. Jadi kalau misalkan katalisnya masih negatif, ya lebih baik kita wait and see dulu, kita sabar dulu beberapa hari, siapa tahu dapat harga yang lebih murah lagi, seperti itu. Nanti kita akan bahas ya sell on news-nya seperti apa. Nah, untuk Bank Mandiri hari ini ada koreksi lagi 2% di level Rp4.420 per saham, ada distribusi dari AKBK ZP, CP, dan lainnya. Retail terpantau masuk di Bank Mandiri, guys. Seperti biasa ya, seperti biasa. Ketika asing masuk, retailnya jual. Ketika retail jual, asingnya masuk. Hanya segelintir saja yang bisa mengikuti asing. Mayoritas ini bertolak belakang ya. Secara mayoritas atau kebanyakan itu bertolak belakang, guys. Tapi it's okay kalau misalkan memang sudah berada di harga support, sudah berada di harga yang murah, teman-teman mau incar ya bertolak belakang dengan asing ya tidak masalah karena harganya sudah oke. Tapi kalau misalkan harganya masih nanggung-nanggung nih, lebih baik kita sabar-sabar aja gitu ya. Untuk Bank Mandiri hari ini juga net sale di 248 miliar, tidak jauh berbeda dengan kemarin. Jadi kita expect untuk Bank Mandiri ya semoga bisa menyentuh lagi ya di supportnya. Kita sih berharap dapat harga murah lagi, sekitar 4.300 untuk Bank Mandiri. Tapi setelah itu tentunya kita harapkan dia sideways, karena setelah kita beli di harga bawah, pasti kita akan berharap harganya naik. Nah, setidaknya sebelum naik pasti dia akan sideways terlebih dahulu di harga bawah. Itu yang kita harapkan ya. Jadi kalau misalkan mau turun ya silahkan turun, tapi sampai di zona support nanti kita akan pantau apakah memang uh, harus averaging down atau tidak ya. Tapi tetap strategi kita adalah melakukan pembelian secara berkala agar kita dapat harga yang termurah meskipun tidak dengan porsi yang terbanyak. Lalu ada BBCA guys. BBCA hari ini juga turun kembali 1,9% di level Rp7.700 per saham. Nah, mungkin kemarin teman-teman yang sempat jual ya di 8 ribuan, ya dapatlah sekitar 5-6%. Untuk BBCA hari ini ada distribusi juga nih, terutama dari KZRX ya. Retail masih masuk ya, retailnya masih averaging down di BBCA, jadi ya silahkan ya. Kalau misal teman-teman tertarik, kalau saya sih kurang begitu tertarik guys. Kalau misalkan belum ada tanda-tanda reversal ya. Kalau ada tanda reversal dia mau anjlok lagi pun biasanya saya take profit dulu gitu ya. Saya take profit dulu, kalau ada kesempatan lagi ya lebih baik nanti gampang lah masuk lagi. Karena kalau di big banks itu kita masuk banyak pun kita nggak ragu gitu ya. Tinggal kita memposisikan area beli kita di harga murah. Ya kalau diibaratkan kalau misal teman-teman dapat harga diskon lah ya. Di minimarket atau di supermarket biasanya teman-teman kalau misal lihat harga diskon, ya harga diskon biasanya dikasih warna ya, either itu merah atau kuning gitu ya. Kalau di market ya, sorry, di supermarket atau di minimarket, di harganya itu akan berbeda sendiri. Kalau harga yang wajar, harganya putih ya di apa price tag-nya. Kalau di em, minimarket, supermarket kan nanti kalau harganya diskon akan kuning ya. Nah, ketika kalian melihat harga kuning, set ya, pasti akan langsung berhenti. Wah, ini harganya murah nih. Ya, lalu kita hitung-hitung. Wah, ini lebih murah dari harga biasanya saya dapat. Misalkan harga buah-buahan lah, harga jeruk lah misalkan ya. Harga jeruk misalkan biasanya kita beli 1 kilo itu 30.000. Ya, jeruk yang bagus gitu ya, 30.000. Wah, ini saya dapat harga diskon nih dengan produk yang sama, kualitas yang sama, saya dapat harga misalkan di 20.000. Wah, ini sudah diskon nih. Nah, baru saya beli. Nah, itu kan kita sering ya belanja-belanja seperti itu, guys. Nah, di market pun sama. BBCA hari ini net sale cukup besar di 838 miliar. Jadi, tentu saja kita mencari diskonan ya untuk big banks. Namun, sejauh ini saya masih hold untuk BBRI, tapi mungkin jika besok BBRI-nya melemah ya karena ada pelemahan dari rupiah ya, karena rupiahnya juga melemah,
ya mungkin akan ada take profit sebagian, nanti kita bisa tambah muatan lagi di harga bawah, gitu ya. Jadi tetap, prinsip untuk, keuntungan trading adalah meminimalisir kerugian dan memperbesar skala profit, seperti itu. Jadi untuk 3 big banks, BBCA, Bank Mandiri, dan BBNI ini cenderung turun dan di net sell asing dan ya wajar karena rupiahnya melemah ya, seperti yang tadi kayak saya katakan. Sedangkan untuk BBRI-nya menguat, guys, menguat meskipun tipis ya, tapi hari ini sempat ke high di 4270, close di 4250. Tapi akumulasinya besar nih untuk BBRI. Jadi ya kita bisa anggap ini pengecualian ya atau ada anomali. Oke guys, jadi untuk update antrian ya, antrian IPO emas ini kita sudah di 480 ribuan lebih ya. Bahkan mungkin besok bisa mencapai 500 ribu. Semoga saja bisa ARA berkali-kali ya, karena kita beli cukup banyak guys untuk IPO emas. Sehingga meskipun kita tidak bahas langsung secara eksplisit ya, tapi ya semoga teman-teman juga bisa cuan dari saham-saham IPO ya. Selain dari saham IPO, kita pun melihat ada beberapa saham yang mungkin siap take off ya, siap untuk terbang. Beberapa saham tersebut sudah mulai diakumulasi. Kita sih lihat ada ITMG guys. ITMG kemarin naik 1%-an, hari ini lanjut naik ya, meskipun tipis hanya 0,4%. Tapi sempat naik ke area high di 23.050. Semoga pergerakannya ini bisa mengikuti UNTR ya, yang sudah lebih dulu mengalami kenaikan. Tapi dari sisi aksi korporasi atau corporate action, memang lebih meriah di UNTR, karena UNTR kan memang selalu mengakuisisi bisnis-bisnis yang potensial. Jadi terakhir pun katanya sih akan mengakuisisi tambang emas milik PSAB gitu ya untuk UNTR. Untuk ITMG sendiri akumulasinya sih bagus ya, terutama dari CP, AK, CC, PDBK. Kita cek untuk ITMG. ITMG hari ini net buy 2M, kemarin di 9 miliar, dan kita lihat di satu minggu ini akumulasinya sih bagus ya. Kalau misal kita perhatikan ITMG ini ada potensi lah ya, ada bibit-bibit nih untuk bisa terbang lagi. So, apakah menarik atau tidak? Menurut saya sih sudah cukup menarik karena retailnya ini banyak yang jual. Jadi untuk ITMG ya kita akan mungkin ya, kita akan, coba entry, tapi kita akan perhatikan resistennya. Jika gagal breakout, maka mungkin kita akan take profit ya. Semoga saja dapat belasan sampai di atas 20% ya untuk, cuan dari saham-saham reversal ini. Lalu ada Saratoga. Saratoga sempat naik ke 2.200-an, tapi kembali koreksi. Namun jika kita perhatikan ini pattern-nya masih uptrend. Ya masih mampu bertahan di atas MA50, which is masih bagus. Dan hari ini naik 3,19% di Rp1.940 per saham. Yang paling menarik adalah akumulasinya sudah cukup besar, terutama dari YU dan investor asing lainnya. Oke, jadi Saratoga ini per hari ini ya, mulai besar nih net buy-nya di 13,7 miliar. Biasanya hanya net buy ya 1 sampai 3 M lah, tapi untuk hari ini cukup besar guys, di 13,7 M untuk akumulasi asing di Saratoga. Menarik ya, meskipun AAD, ADRO, ADMR ya hari ini merah-merah terkoreksi, tapi ternyata Saratoganya bisa hijau, bahkan ada akumulasi. Nah, sebenarnya emas ya atau Merdeka Gold Resource itu juga salah satu pengendalinya adalah ya grup Saratoga ya, ada nama Bapak Sandiaga Uno di sana, ada nama Bapak Garibaldi Thohir di sana, yang memang secara garis besar itu sudah profesional ya di bisnis pertambangan. Nah, jadi cukup hype untuk IPO emas ini dan mungkin ya yang akan terbawa terbang atau terbawa naik salah satunya adalah Saratoga. Semoga saja bisa cuan di saham-saham ini. Lalu ada SCMA. SCMA hari ini ada kenaikan 14,19% di level Rp338 per saham. Bukan hanya SCMA, induknya MTEK juga ikut naik, guys. So, ini sudah menyentuh level resistannya kembali. Tapi kalau misal teman-teman masih yakin untuk hold karena memang masih ada upside, silahkan lanjut hold. Tapi ini sudah masuk di area take profit. Jadi silahkan pertimbangkan matang-matang ya dan disclaimer on. Akumulasinya hari ini masih bagus, terutama dari YP, BB, AK, YU.
Untuk SCMA ya kembali ke masing-masing ya, kalau misalkan memang sudah merasa cukup dan mau take profit ya jangan lupa untuk TP. SCMA kemarin itu besar guys, akumulasinya di 13 M, jadi wajar hari ini ada kenaikan, 14% ya. Jadi, di akumulasinya kemarin, hari ini dinaikkan sangat tinggi, seperti itu. Lalu saya lihat ada potensi atau bibit-bibit cuan itu juga di Raja, guys. Raja ini ada kenaikan 3,5% di Rp2.940 per saham. Bahkan hari ini sempat tembus di 3.000 ya. Area high-nya di Rp3.070 per saham. Meskipun netral tapi asingnya masuk, AKBK-nya masuk, retailnya ini mulai jualan ya. Jadi kalau misal kita lihat Raja, ada net buy 20 miliar hari ini guys. Wah cukup besar ya. Kemarin itu di 9M, lalu tanggal 15-nya di 8M. Meskipun sempat terjadi net sell 3,8M, tapi 4 hari terakhir overall-nya ini masih akumulasi cukup besar. Sehingga harapan kita Raja juga bisa lanjut uptrend nih karena kita lihat ini masih sangat bagus chart pattern-nya, masih uptrend sehingga, Raja merupakan salah satu saham yang menarik untuk trend following. Kalau misal kita lihat hari ini banyak sekali saham yang naik, ya tapi yang naik, memang rata-rata adalah saham gorengan dan juga saham, Konglo ya. Ini contohnya ya, waktu itu kita sempat ikut IPO-nya juga nih ada GTRA ya, saya tahu armadanya gitu ya, sering lewat guys di jalan provinsi. Ada GTRA ya memang labanya lagi bagus ya. Lalu ada beberapa saham juga, ya ini memang rata-rata sahamnya saham ini ya, saham IPO-an ya, maksudnya saham bisa dibilang saham, small market cap ya. Atau saham gorengan lah, ya simpelnya. Tapi teman-teman lihat ada saham BRPT juga yang hari ini, top gainers ya, naik 16,9%. Jadi saham yang sudah naik tinggi, tambah naik lagi. Nah ini kan kesempatan untuk teman-teman yang belum take profit dan masih hold kemarin, sempat diguncang juga, sempat ada normal correction. Nah ketika kenaikan ini, kesempatan yang bagus untuk take profit di harga yang lebih tinggi. Lalu tadi kita sudah bahas SCMA, lalu kita lihat juga ada PTRO, ya hari ini juga naik. Yang belum naik dari Pak PP mungkin, ini ya, CDIA kayaknya naik tipis ya, naik naik sedikit ya. Tepia guys, Tepia belum terlalu naik ya. Ya, rata-rata saham gorengan ya. Kita akan rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, ada BBRI, lalu ada BRPT, PTRO, lalu ada Antam, Toba, Bufa ya, lalu ada BRMS, MDKA, Aman Mineral, CDIA naik 2%-an ya ternyata. Lalu ada JPFA naik 5% guys, cukup bagus. Lalu ada Pewon, kemarin kita bahas Pewon ya. Pewonnya hari ini ternyata ada normal correction 0,5%, tapi akumulasi asingnya masih jalan, jadi masih bagus. Lalu ada Telkom, Raja, Raja hari ini bagus, MTEK juga naik tinggi, SSIA, Saratoga, DSSA, ICBP ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.